Bapak Ibu jemaah Masjid Al-Asri, ikhwan dan akhwat, para peserta program Tafaqquh Fiddin, dan para pemirsa dimanapun Anda berada, rahimani wa rahimakumullah jami'an. Alhamdulillah, kita kembali bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala di malam hari ini. Kembali kita diberikan kesempatan oleh Allah untuk melanjutkan pembacaan kita terhadap buku atau kitab Syama'il Muhammadiyah karya Imam Tirmizi rahimahullah taala. Kita masih di dalam bab yang sama. Pada malam hari ini kita akan selesaikan beberapa hadis mengenai ketawaduan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di pertemuan sebelumnya kita membaca satu hadis yang sangat panjang yang kita mengambil banyak pelajaran tentang ketawaduan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bagaimana kisah Al-Hasan dan Al-Husain ketika mereka atau Al-Husain bertanya kepada bapaknya ya tentang karakter Rasulullah SAW, bagaimana tawaduknya Rasulullah SAW. Baik, kita akan lanjutkan hadis yang berikutnya. Saya tidak tahu di halaman berapa kalau di buku panduan program Bi'upan Basirah atau Tafaqquh Fiddin. Namun kalau di kitab yang saya pegang itu di nomor 337. Kata Imam At-Tirmizi rahimahullah taala, hadatsana Muhammad ibnu Abdullah ibnu Bazi' qal hadatsana Bishr ibnu Mufaddal qal hadatsana Sa'id an Qatadah an Anas ibni Malik radhiyallahu anhu. Diriwayatkan dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, qal, kata Anas, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Lau uhdiya ilayya qura'un laqabiltu." Kata Nabi yang pertama, seandainya dihadiahkan kepada saya qura'. Apa itu qura'? Huwa ma duna rukbah minas saq, yaitu betis ya. Seandainya aku diberi hadiah berupa betis kambing, laqabiltu, pasti akan aku terima, kata Nabi. Jadi betis kambing itu adalah bagian yang sangat sedikit dagingnya, tulangnya banyak, besar, tapi dagingnya sedikit. Ini istilahnya apa? Tulang kering. Ya, tulang kering. Maka dia merupakan bagian yang remeh dari hewan, daging hewan. Meskipun dia remeh, kata Nabi, kalau saya diberi, saya tetap akan menerimanya. Walau du'itu alaihi la ajabtu, dan kalau seandainya saya diundang, acara undangannya itu untuk makan-makan betis kambing, maka saya pasti akan memenuhi undangan tersebut. Hadis ini selain dibawakan oleh Imam Tirmizi juga dibawakan oleh di dalam kitab Al-Musannaf oleh Imam Abdul Razzaq dalam kitab Al-Musannaf, atau maaf, ya, dibawakan oleh penulis dalam kitab beliau Jami', yaitu Sunan At-Tirmizi, juga dibawakan oleh beliau. Kesimpulannya hadis ini adalah hadis yang sahih, sehingga kita bisa mengambil beberapa pelajaran dari hadis ini. Yang pertama, hadis ini merupakan di antara penguat tentang hukum menerima hadiah. Para ulama berbeda pendapat tentang apa hukum menerima hadiah. Pendapat pertama mengatakan hukumnya anjuran. Pendapat kedua, dan inilah pendapat yang lebih kuat, hukumnya menerima hadiah pada asalnya wajib. Seseorang kalau tidak punya alasan kuat untuk menolak hadiah, dia berdosa kalau dia menolak hadiah. Ya, ini pendapat yang lebih kuat, dikuatkan juga oleh Syekh Abdullah Al-Fauzan dalam kitab Tuhfatul Mardiyah, dan kalau saya tidak salah juga Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin juga menguatkan pendapat ini. Bahwasanya hukum asalnya kalau ada orang memberikan kita hadiah, maka wajib untuk diterima. Kecuali kalau ada alasannya, boleh untuk menolak hadiah. Maka ada 4 alasan kapan kondisi wajib menerima hadiah itu menjadi tidak wajib. Ada 4 alasan. Alasan yang pertama adalah kalau hadiah yang diberikan itu adalah hadiah yang haram. Kalau hadiahnya adalah hadiah yang haram, diberi
alkohol misalnya, minuman beralkohol maksudnya khamar, diberi B1, B2, maka tidak ada kewajiban untuk menerima hadiah tersebut. Ini kondisi pertama, kapan hadiah itu boleh ditolak, tidak wajib untuk menerimanya. Kondisi yang kedua adalah kalau kita tahu orang yang memberi hadiah ini dia punya kebiasaan untuk mengungkit-ungkit hadiahnya. Maka ini dalam kondisi seperti ini tidak wajib untuk menerima hadiah. Kita punya dugaan atau punya informasi orang ini kebiasaannya kalau sudah ngasih-ngasih nanti diungkit-ungkit. Si fulan itu sudah pernah saya beri hadiah demikian dan demikian. Saya punya jasa terhadap dia demikian dan demikian. Dalam kondisi seperti ini tidak wajib untuk menerima hadiah. Kondisi yang ketiga tidak wajib menerima hadiah kalau kita tahu orang tersebut memberi hadiah karena alasan tidak enak. Ini yang banyak di tempat kita ya. Ya repotnya gini Pak. Tempat kita itu kalau ya lihat orang lewat kok tidak kebagian, rasa-rasanya pengen bagi tapi sebenarnya dia tidak ridho. Ya, makanya ini diantara hal yang berkaitan dengan hal ini adalah maksa minta oleh-oleh. Ini hukumnya haram. Alasannya berdasarkan sabda Nabi kita Muhammad SAW, la yahilu malu mri'in muslimin illa bitibin nafsihi. Tidak halal untuk menguasai harta seorang muslim, mengambil harta seorang muslim, kecuali dengan keridhaan jiwanya. Kalau dia ridho mengasihkan itu, dia lapang dadanya memberikan harta tersebut, baru boleh kita untuk menguasainya, untuk menerimanya. Kalau kita tahu ini tidak ridho, tapi karena terpaksa tidak enak dengan kita, maka tidak ada kewajiban untuk menerima hadiah tersebut. Baru yang keempat, alasan yang bisa mengubah hukum wajib untuk menerima hadiah adalah kalau hadiah tersebut adalah rishwah. Ya. La'anallahu al-rashi wal murtashi. Allah melaknat orang yang memberi suap dan yang menerima suap. Jadi hadiah meskipun dinamakan hadiah tapi kalau hakikatnya adalah suap tidak wajib untuk menerimanya. Maka ini 4 alasan yang bisa memalingkan hukum wajib menerima hadiah menjadi tidak wajib. Kalau tidak ada alasan yang dibenarkan termasuk 4 alasan tadi, kembali pada hukum asalnya menerima hadiah itu wajib. Di antara dalilnya adalah hadis yang kita baca tadi, kata Nabi, seandainya aku diberi betis kambing pasti akan aku terima. Lalu yang kedua, kata Nabi, walau du'itu alaihi la ajabtu. Seandainya aku diundang untuk makan-makan meskipun yang dimakan itu hanyalah betis kambing, pasti akan aku penuhi undangan tersebut. Sehingga ini juga menjadi dalil tentang wajibnya memenuhi undangan. Ya, undangan pada asalnya hukumnya wajib untuk dipenuhi kecuali kalau ada alasan-alasan yang dibenarkan untuk tidak memenuhi undangan tersebut. Misalnya terdapat unsur maksiat dalam undangan tersebut, maka tidak lagi wajib untuk memenuhinya. Nah, sehingga yang menjadi pelajarannya adalah pada 2 bagian tadi. Nabi mengatakan seandainya diberi hadiah yang remeh, seandainya diundang untuk perkara yang remeh, tetap akan dipenuhi, tetap akan diterima, menunjukkan ketawaduan beliau. Baik, hadis berikutnya kata Imam At-Tirmizi rahimahullah taala, hadatsana Muhammad ibnu Bashar qala hadatsana Abdurrahman qala hadatsana Sufyan an Muhammad ibni Al-Munkadir an Jabir. Diriwayatkan dari Jabir radhiyallahu anhu. Kata Jabir, ja'ani Rasulullah SAW laisa birakibin baghlin wala birzaunin. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah mendatangiku dalam kondisi beliau tidak menggunakan kendaraan apapun, tidak beliau menggunakan baghal, apa itu baghal atau bighal? Ada yang tahu baghal apa? Perkawinan antara apa dan apa? Antara kuda dan keledai. Ya, perpaduan antara kuda dan keledai, mereka kawin silang seperti itu.
Maka anaknya namanya Baghal. Tidak juga Nabi kita Muhammad SAW menggunakan Birzaun. Apa itu Birzaun? Kuda. Ya, nama lain dari kuda. Namun kuda di sini ada dua pendapat yang disebutkan oleh Syekh Abdul Razak. Dabatun azimun khilqah yukhaliful khail. Ya, ini kuda khusus, dia punya fisik yang besar, menyelisihi kebiasaan kuda-kuda yang lainnya. Kuda-kuda yang lainnya kan biasanya ramping, berotot, kekar seperti itu. Ini agak-agak gemuk. Atau ada juga yang berpendapat Birzaun itu adalah kuda yang bukan kudanya orang Arab, kuda ajam berarti ya. Namun intinya adalah kuda. Nah, maka kata Syekh Abdul Razak, kedua-duanya ini adalah kendaraan yang murahan di zaman dulu. Bukan kendaraan yang mahal. Yang mahal diantaranya adalah sudah kita sebutkan, onta merah itu kendaraan mahal zaman dulu. Ini Alphardnya di zaman dulu. Ya, kalau ini ya apa yang murah-murah lah pokoknya. Bahkan Nabi tidak menggunakan kendaraan yang murah seperti itu. Nabi berjalan mendatangi Jabir, yang konteksnya sebetulnya kalau kita lihat riwayat yang lain, ketika itu Jabir sedang sakit, maka Nabi alaihi salatu wasallam datang menjenguk Jabir dalam kondisi berjalan kaki. Maka ini menunjukkan ketawaduan beliau. Kata Syekh Abdul Razak, kebiasaan beliau adalah beliau menggunakan ya yazhabu ala ma tayassara. Nabi itu pergi sesuai dengan apa yang mudah bagi beliau. Kalau ada pas kendaraan bisa digunakan, beliau akan menggunakannya. Kalau tidak ada, ya sudah, beliau jalan kaki. Namun kalau terkait kasus ini, wallahu alam, di antara pelajarannya adalah Nabi itu menyengaja untuk berjalan kaki, karena di antara sunnah menjenguk orang sakit adalah dalam kondisi berjalan kaki. Ya, dalam banyak nas disebutkan dianjurkan untuk menjenguk orang itu, dalam menjenguk orang sakit dalam kondisi berjalan kaki. Ini diantara sunnah. Ya, diantaranya Nabi menyebutkan barang siapa yang dia berjalan menjenguk saudaranya, maka dia sedang berjalan di antara taman-taman surga. Maka secara spesifik Nabi sebutkan di situ dia berjalan. Sehingga kembali lagi ke hadisnya, yang menjadi pelajaran utamanya adalah bagaimana Nabi SAW itu tawadhu dalam kondisi beliau menjenguk sahabat beliau yang sakit, berangkat berjalan kaki. Hadis berikutnya, hadis nomor 339 di kitab yang saya pegang. Kata Imam Tirmizi rahimahullah, hadatsana Abdullah ibn Abdurrahman qal hadatsana Abu Nuaim qal anba'ana Yahya ibn Abi Al-Haisam Al-Attar qal sami'tu Yusufa ibn Abdullah ibn Salam. Aku mendengar bahwasanya Yusuf bin Abdullah bin Salam mengatakan, ya Allah alam, berarti ini sepertinya anaknya sahabat Abdullah bin Salam. Ya, Abdullah bin Salam siapa? Mantan apa Abdullah bin Salam? Mantan pendeta Yahudi ya. Mantan pendeta Yahudi yang dia masuk Islam. Nah, maka kalau dia memang betul anaknya Abdullah bin Salam, mantan pendeta Yahudi, maka Yusuf ini anaknya Abdullah bin Salam. Apa kata Yusuf? Sammani Rasulullah SAW Yusufa. Aku diberi nama oleh Rasulullah SAW dengan nama Yusuf. Awqadani fi hijri. Beliau mendudukkanku di dalam haribaan beliau, di dalam pangkuan beliau. Wa masaha ala ra'si. Dan Nabi SAW juga mengusap kepalaku. Hadis ini juga dibawakan oleh Imam Ahmad dalam musnadnya, selain dibawakan oleh Imam Tirmizi dalam kitab Syama'il Muhammadiyah ini. Maka hadis ini kita bisa mengambil beberapa pelajaran dari hadis ini. Yang pertama di antara pelajarannya adalah dianjurkan untuk memberikan nama dengan nama para nabi. Ya, dianjurkan untuk memberikan nama dengan nama para nabi. Namun wallahu alam, dari sebagian fatwa yang saya dapati, yang dianjurkan adalah nama yang tidak menjadi ciri khas sesembahan ahlul kitab. Ya, jadi langsung saja contohnya Isa, dianjurkan kita memberi nama dengan nama Isa, nama seorang nabi. Tapi boleh tidak kita memberi nama anak dengan nama Yesus? Boleh tidak? Jesus seperti itu, entah dia bahasa Inggris atau bahasa Indonesia.
Jawabannya tidak boleh, karena ini menjadi syiar orang-orang Nasrani, Tuhannya orang-orang Nasrani. Meskipun pada hakikatnya sama, itu Isa, nama lain dari Isa. Sama juga ini kasusnya yang pernah saya tanyakan adalah Uzair. Ya, Uzair nama seorang nabi. Boleh tidak kita beri nama anak dengan nama Uzair? Boleh kalau Uzair. Tapi yang kemudian menjadi syiarnya orang-orang Yahudi, Uzair itu nama internasionalnya siapa? Kalau Isa kan jadi Jesus. Kalau Uzair jadi siapa? Ezra. Nah, saya bertanya hukum memberi nama dengan nama Ezra, maka hukumnya terlarang. Karena ini sangat identik dengan orang-orang Yahudi mengatakan Ezra adalah anak Allah. Meskipun nama aslinya adalah Uzair. Ya, kalau memberikan nama Uzair boleh. Namun kembali lagi pelajarannya diperbolehkan atau bahkan dianjurkan memberi nama dengan nama para nabi. Lalu yang menunjukkan ketawaduan Nabi kita Muhammad SAW adalah beliau mendudukkan Yusuf ini di pangkuan beliau, padahal ini bukan kerabat beliau, bukan keluarga beliau. Beliau dengan kemuliaan yang beliau miliki masih peduli dengan anak kecil. Bukan cucu beliau, bukan anak beliau. Bahkan ditambahi Nabi SAW mengusap kepalanya Yusuf. Maka ini juga menjadi dalil bahwasanya dianjurkan kita untuk mengusap kepala anak kecil, itu diperbolehkan bahkan dianjurkan. Ya, saya tahu di sebagian daerah itu ada keyakinan tidak boleh mengusap kepala anak kecil karena katanya bisa bawa sial. Ya, menghindari mengusap kepala anak kecil bisa bawa sial. Di sebagian daerah punya keyakinan seperti itu. Dan ini keyakinan yang batil, bisa termasuk dalam kesyirikan, tatayur. Ya, apa hubungannya mengusap kepala dengan kesialan? Tidak ada hubungannya. Nah, dan dianjurkan untuk mengusap kepala anak-anak, terkhusus anak yatim. Ya, anak yatim ini ada anjuran khusus dari Nabi kita Muhammad SAW untuk, di antara tips dari Nabi untuk melunakkan hati adalah mengusap kepala anak-anak yatim. Ya, anak-anak yatim dianjurkan untuk diusap kepalanya. Maka ini juga di antara adab ketika kita bertakziah. Kalau ternyata orang tua yang meninggalkan anak yatim tentu definisinya adalah dia belum baligh, ya. Ya, pernah ada salah paham saya menyampaikan materi ini karena tidak paham definisi anak yatim. Dikiranya orang-orang sudah besar itu masih anak yatim juga. Ya. Ibu-ibu sudah masa ya diusap ibu-ibu. Ya, ini tidak paham tentang definisi anak yatim. La yatsma ba'dal hulm, kata Nabi. Tidak ada status yatim setelah mimpi basah, itu tidak ada. Artinya batas anak yatim itu kalau dia sudah baligh. Nah, sama juga di sebagian tempat kita udah punya anak, datang ke masjid, datang ke lembaga sosial minta bantuan. Saya anak yatim katanya sambil gotong anaknya. Ini tidak anak yatim lagi. Anak yatim batasnya kalau dia sudah baligh bukan lagi berstatus sebagai anak yatim. Kita baca hadis berikutnya, hadis nomor 240. Kata Imam Tirmizi, hadatsana Ishaq ibn Mansur, qala hadatsana Abu Dawud At-Tayalisi, qala hadatsana Rabi' wa huwa ibn Sabih, qala hadatsana Yazid Ar-Raqashi an Anas ibn Malik. Diriwayatkan dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hajja ala rahlin rassin wa qatifatin. Ini hadisnya sudah kita baca. Namun ini riwayat yang lainnya, jalurnya berbeda. Kata Anas bin Malik, Nabi SAW itu melaksanakan haji menggunakan hewan tunggangan yang pelananya itu adalah dari kain yang rombeng, kain yang sobek. Ya, kain beludru. Qatifah itu semacam kain beludru. Rasin itu maksudnya adalah sudah sobek-sobek, sudah pudar seperti itu. Kunna nara samanaha arba'ata darahim, kata Anas bin Malik, kalau kami taksir harga kain yang Nabi gunakan untuk pelana beliau itu kurang lebih cuma hanya 4 dirham saja, tidak ada nilainya. 4 dirham itu murah sekali. Falamma stawat bihi rahilatuhu, ketika Nabi SAW sudah naik di atas pelana beliau, di atas tunggangan beliau, beliau mengatakan, labbaika bihajjatin la sum'ata fiha wa la riya. Ya Allah, aku tunaikan seruanmu untuk menunaikan haji, tidak ada sum'ah di dalamnya dan tidak ada pula riya. Ya, ini sudah kita bahas, tapi di antara poin yang menunjukkan ketawaduan Nabi adalah bagaimana Nabi, kendaraan beliau sederhana,
tunggangan beliau, tempat duduknya beliau juga sederhana, sangat jauh dari kemewahan. Hadis yang berikutnya kata Imam Tirmizi rahimahullah, hadatsana Ishaq ibnu Mansur qala hadatsana Abdul Razzaq qala hadatsana Ma'mar an Sabit al-Bunani wa Asim al-Ahwal an Anas ibn Malik radhiyallahu anhu. Kembali diriwayatkan dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, kata Anas bin Malik, anna rajulan khayyatan da'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ada seorang laki-laki yang dia berprofesi sebagai penjahit. Ya, perlu diketahui kata Syekh Abdul Razak, profesi penjahit di zaman dulu ini bukan privilege ya. Ini kelas menengah lah. Kelas apa istilahnya? Mediocre ya. Jadi kelas menengah, bukan kelas terpandang. Maka ada laki-laki yang dia berstatus sebagai penjahit mengundang Rasulullah SAW. Faqarraba minhu saridan alaihi dubba. Dia menyajikan kepada Rasulullah SAW sarid. Sarid itu semacam bubur gandum di zaman dulu, dan ini makanan mewah. Ya, kalau sarid itu diantara makanan mewah. Makanya Nabi SAW ketika menyebutkan keutamaan Ibunda Aisyah, kata Nabi SAW, keutamaan Aisyah itu seperti keutamaan Aisyah dibandingkan wanita yang lainnya itu seperti bubur sarid dibandingkan makanan yang lainnya. Begitu istimewa Ibunda Aisyah dibandingkan wanita-wanita yang lainnya, sebagaimana bubur sarid itu lebih istimewa dari makanan-makanan yang lainnya. Maka meskipun yang mengundang adalah seorang yang istimewa, tapi ternyata yang disajikan adalah makanan yang cukup mewah ketika itu, yang di sana juga disajikan bersama dubba, semacam labu. Ya, labu. Dan sering kita di awal-awal mengenai makanan Rasulullah SAW, ini adalah makanan yang disukai oleh Rasulullah SAW. Makanan favorit Rasulullah adalah labu. Fakana Rasulullah SAW ya'khuzud dubba. Maka kata Anas bin Malik, Nabi SAW ketika itu mengambil dubba tersebut untuk memakannya. Wa kana yuhibbud dubba, dan beliau mencintai labu tersebut. Beliau mencintai labu tersebut. Kemudian Sabit, periwayat hadis ini mengatakan, fasami'tu Anas yaqul. Aku mendengar Anas bin Malik mengatakan, fama suni'a li ta'amun aqdiru ala ayyusna'a fihi dubba illa suni'a. Kata Anas bin Malik, tidaklah aku itu dibuatkan makanan, kemudian aku mampu untuk menambahkan labu pada makanan tersebut, kecuali aku pasti akan menambahkannya. Jadi maksudnya selama mampu, kalau masih ada labu, masih mampu untuk beli, akan ditambahkan labu tersebut oleh Anas bin Malik di dalam berbagai makanan yang dia buat. Kenapa? Sebagai bentuk kecintaan kepada Rasulullah SAW. Ya, dalam hadis yang sudah kita baca dulu tentang makanan Rasulullah, barangkali ada yang ingat bagaimana Anas bin Malik mengatakan, semenjak itu aku mencintai labu. Ketika beliau melihat Rasulullah SAW itu sangat suka dengan labu, maka Anas bin Malik kemudian juga sangat mencintai labu. Maka ini diantara hadis yang menunjukkan tentang ketawaduan Nabi kita Muhammad alaihi salatu wassalam, yang menjadi pelajaran utamanya adalah bagaimana beliau tadi diundang oleh orang yang biasa-biasa, maka beliau memenuhi undangan tersebut. Dan inilah dia contohnya. Sabda beliau sendiri tadi, beliau mengatakan, walau du'itu alaihi la ajabtu. Seandainya aku diundang untuk makanan-makanan yang remeh pun, tetap aku akan penuhi. Ya, sehingga ikhwan, sekali lagi ini menjadi pelajaran juga bagi kita. Ya, jangan remehkan undangan-undangan. Apalagi kalau undangan-undangan tersebut adalah undangan-undangan kebaikan, rapat bahas ini, rapat bahas itu. Jangan diremehkan. Yang pertama, jelas hukumnya wajib, tidak ada alasan apa-apa kita tidak bisa datang undangan, tidak memenuhi undangan tersebut, bisa berdosa kalau tidak ada alasan apapun. Ya, kalaupun ada alasan, maka di antara adab adalah kita menjelaskan apa alasannya kita tidak bisa memenuhi undangan. Ini di antara adab Rasulullah. Rasulullah itu kalau tidak memenuhi undangan, tidak mau menerima hadiah, beliau selalu berupaya menjelaskan alasannya. Bukan kami membencimu, bukan kami tidak suka dengan pemberianmu, namun demikian, demikian, dan demikian. Bagaimana Rasulullah SAW menjaga perasaan seseorang.
Hadis yang terakhir di dalam bab ini mengenai ketawaduan Rasulullah alaihi salatu wassalam, kata Imam Tirmizi, hadatsana Muhammad ibnu Ismail qal hadatsana Abdullah ibnu Salih qal hadatsana Muawiyah ibnu Salih an Yahya ibnu Sa'id an Amrah. Diriwayatkan dari Amrah, dia berkata, aku bertanya kepada ibunda Aisyah, "Maza kana ya'malu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi baitihi?" Apa yang dikerjakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di rumah beliau? Kata ibunda Aisyah kemudian menjawab, "Kana basharan minal bashar." Rasulullah SAW itu adalah ya manusia sebagaimana manusia-manusia yang lainnya. Lihat apa yang dikerjakan oleh Rasulullah, bandingkan dengan orang-orang sibuk di zaman sekarang, para pemimpin di zaman sekarang, apakah masih sempat seperti Rasulullah ini? Kata ibunda Aisyah, yafli saubahu. Rasulullah itu kalau di rumah ya menjahit pakaian beliau. Wa yahdubu syatahu. Terkadang Nabi juga memerah susu kambing secara langsung. Wa yakhdumu nafsahu. Beliau melayani diri beliau sendiri. Dalam artian ini diantara tipikal Rasulullah SAW juga. Dan inilah yang beliau ajarkan kepada para sahabat. Selama masih bisa melayani diri sendiri, dalam artian mengerjakan pekerjaan-pekerjaan itu sendiri tanpa memerintahkan orang lain, tanpa minta tolong kepada orang lain, maka karakter Nabi dan para sahabat adalah seperti itu. Dikerjakan sendiri terlebih dahulu ya. Yakhdumu nafsahu, ya, terjemah kerennya ya self service seperti itu. Nabi melayani diri beliau sendiri. Inilah perbuatan beliau di rumah. Ya meskipun kita juga tahu dan kita yakin pelayanan yang diberikan oleh para istri beliau dan para sahabat beliau juga tidak kurang tentunya, tapi Nabi kalau bisa sendiri terlebih dahulu. Bahkan ada seorang sahabat ketika jatuh, apa istilahnya, lecut dia untuk memukul tunggangannya, jatuh di atas kendaraan, sahabat-sahabat lain ada di sekitaran dia, maka sahabat ini tidak mau meminta tolong kepada sahabat-sahabat yang ada di bawah untuk mengambilkan lecut yang terjatuh tersebut. Dia memilih untuk turun dari kendaraannya, mengambil sendiri baru naik lagi. Ya bagaimana ini hasil pendidikan Rasulullah SAW, tidak gampang untuk bergantung dan minta tolong kepada orang lain. Selama masih bisa dikerjakan sendiri, maka dikerjakan sendiri terlebih dahulu. Namun yang menjadi pelajaran utama kita adalah bagaimana tadi diantara ketawaduan beliau adalah di rumah beliau ya menjahit pakaian, kemudian memerah susu sendiri dan mengerjakan pekerjaan-pekerjaan domestik lainnya juga sendiri. Itu dia akhir dari bab 47, yaitu bab mengenai ketawaduan Rasulullah SAW, dan kita langsung berpindah ke bab yang berikutnya, babu ma jaa fi khuluqi Rasulullah SAW, bab mengenai penjelasan akhlaknya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita baca hadis yang pertama di dalam bab ini. Kata Imam Tirmizi, hadatsana Abbas ibnu Muhammad ad-Duri. Ya wallahu alam ini nisbah ad-Duri ini kemana? Tapi sebagian ikhwan kita dari Duri Riau, ada sebuah kota bernama Duri di Riau, ya pakai nama ini juga nisbahnya ke kota Duri di Riau. Abbas bin Muhammad ad-Duri mengatakan, hadatsana Abdullah bin Yazid al-Muqri qala hadatsana Lais ibnu Sa'd qala hadatsani Abu Usman al-Walid ibnu Abi Walid an Sulaiman ibnu Kharijah an Kharijah ibni Zaid ibni Sabit qala, dari sahabat yang mulia atau dari anaknya berarti ya, dari Kharijah bin Zaid bin Sabit, dari anaknya Zaid bin Sabit. Kata Kharijah, dakhala nafarun ala Zaid ibn Sabit. Sekelompok orang datang kepada Zaid bin Sabit. Faqala lahu, mereka bertanya, artinya ini para tabi'in. Tabi'in bertanya kepada Zaid bin Sabit. Hadisna ahadisa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tolong sampaikan kepada kami hadis-hadis Rasulullah SAW. Apa jawab Zaid? Kata Zaid, maza uhaddisukum. Apa yang perlu aku sampaikan mengenai hadis Rasulullah SAW kepada kalian? Kuntu jarahu fakana iza nazala alaihi al-wahyu ba'asa ilayya fakatabtuhu lahu. Aku ini adalah tetangga Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kata Syekh Abdul Razak, maknanya adalah baiti qaribun min baitihi. Rumahku dekat dengan rumahnya Nabi. Karena dekatnya rumah Zaid bin Sabit,
maka kata Zaid, fakana iza nazala alaihi wahyu, kalau turun wahyu kepada beliau yaitu Al-Quran maksudnya, ba'asa ilayya, Nabi mengutus orang kepadaku, fakatabtuhu lahu, maka tugaskulah yang menulis wahyu tersebut. Ini tugasnya Zaid bin Sabit, menulis wahyu. Ya, maka Zaid ini terkenal sahabat yang cerdas. Dia punya banyak tugas. Tugasnya adalah diantaranya menulis untuk Rasulullah. Yang kedua adalah menerjemah dan menulis surat terjemahan. Zaid bin Sabit lah yang diperintahkan oleh Rasulullah untuk belajar bahasa Ibrani. Ya, diperintahkan untuk belajar bahasa Ibrani selama 15 hari. Maka dia berhasil, Nabi tidak merintahkan berapa hari, tapi disebutkan oleh Zaid bin Sabit, dia berhasil menguasai bahasa Ibrani selama 15 hari supaya bisa berkoresponden dengan orang-orang Yahudi menggunakan bahasa Ibrani. Ada riwayat lainnya juga disebutkan dia belajar bahasa Suryani. Ya. Dia belajar bahasa Suryani selama 18 hari kalau tidak salah ya. Jadi memang ada orang yang bisa berapa bahasa Ibrani bisa, bahasa Suryani bisa ya. Jadi kita tidak kaget dengan Mama Gufron, kita tidak kaget. Yang mengagetkan mungkin bahasa semut dan lain-lain itu. Kemudian kata Anas, fakunna iza zakarna dunya zakaraha ma'ana. Dulu kami kalau bercakap-cakap tentang dunia, berbincang-bincang tentang dunia, maka Nabi akan menyebutkan tentang perkara dunia itu kepada kami. Nabi ikut menjelaskan. Wa idza zakarna al-akhirata zakaraha ma'ana. Kalau kami sedang berbincang-bincang tentang akhirat, Nabi akan menjelaskan juga tentang akhirat kepada kami. Wa idza zakarna at-ta'am zakarahu ma'ana. Kalau kami berbincang-bincang tentang makanan, maka Nabi akan menjelaskan tentang makanan tersebut kepada kami. Ya, namun perlu digarisbawahi di sini, berbicara tentang makanan tersebut adalah tentang halal haram. Sangat jauh perbincangan para sahabat dan Nabi SAW. Makanan itu ya seperti orang-orang zaman sekarang, tentang banyak perkara-perkara yang tidak penting. Bukan masalah halal haramnya, bukan masalah adab makannya, tapi hanya masalah berlebih-lebihan dalam hal makanan. Di sini enak, di situ tidak enak. Kemudian ya yang lain-lainnya. Ya, saya ingat dulu pernah ada grup Pogum Kuliner ya. Ada yang tahu? Ini generasi awal dulu Pogum Kuliner. Kita bikin grup, dilihat oleh Ustaz Abu Sa'ad, dimarahi oleh Ustaz Abu Sa'ad rahimahullah ta'ala. Grup apa ini? Tidak semestinya para penuntut ilmu itu sibuk berbincang-bincang tentang makanan ya. Jauh orang saleh dan para penuntut ilmu itu berbicara tentang kuliner seperti itu. Maka yang dimaksudkan oleh Anas bin Malik, zakarna at-ta'am, itu masalah halal haram makanan. Fa kullu hadza uhadditsukum an Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka semua ini aku bisa sampaikan hadisnya kepada kalian dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka yang menunjukkan tentang kemuliaan akhlak Rasulullah SAW di situ adalah Nabi itu tawadhu, berakhlak mulia. Beliau mau berbincang-bincang, ya istilahnya Syekh Abdul Razak di sini apa? Layyin kalau tidak salah ya. Ya, beliau fleksibel lah ya. Dalam topik apapun Nabi SAW itu mau ikut berbincang-bincang dengan para sahabat beliau. Hadis yang terakhir yang kita baca pada malam hari ini, kata Imam Tirmizi, hadatsana Ishaq ibnu Musa qala hadatsana Yunus ibnu Bukair an Muhammad ibni Ishaq an Ziyadi ibni Abi Ziyadah an Muhammad ibni Ka'ab al-Qurazi an Amr ibn al-As. Diriwayatkan dari sahabat Amr bin al-As. Kata Amr, kana Rasulullah SAW yaqbalu biwajhihi wa hadisihi ala asharil qaum yata'allafuhum bizalika. Rasulullah SAW itu beliau biasa menyambut orang-orang yang jahat dengan wajah beliau yang ceria dan dengan perkataan beliau yang baik. Jadi beliau menghadapkan wajah, memfokuskan pembicaraan ketika ada orang datang, meskipun yang datang itu orang jahat.
Ini di antara akhlak Rasulullah. Yata'allafuhum bizalika. Nabi ingin melunakkan hati mereka dengan hal tersebut. Kalau sejak awal kita sudah ngegas, ya tambah lari mereka. Ini mumpung mereka sudah mau mendekat, mengajak berbicara, berwajah ceria, kemudian melembutkan perkataan. Fakana yuqbilu, ya bukan yaqbalu berarti. Fakana yuqbilu biwajhihi wa hadisihi alayya hatta zanantu anni khairul qaum. Nah, ini luar biasanya Rasulullah. Perhatikan kata Amr bin As, Nabi SAW juga menyambutku dengan seperti itu kondisinya. Dengan wajah beliau menyambut saya, dengan perkataan beliau yang lembut beliau menyebut saya, sampai saya menduga saya ini adalah orang yang paling mulia di antara semua orang. Ya. Anda paham maksudnya ya? Jadi kalau kita datang mendapatkan sambutan yang luar biasa, kita akan tersanjung kan. Ya, saya pernah punya teman, Ustadz Abu Sa'ad juga ini ceritanya. Ya, teman tersebut sudah lama dia hilang dari majelis ilmu. Begitu dia datang lagi di majelis Ustadz Abu Sa'ad, disambut oleh Ustadz Abu Sa'ad, berdiri Ustadz Abu Sa'ad memeluknya, menggiring dia, mengarahkan dia untuk duduk, sampai orang ini kemudian menangis. Saya melihat langsung dia menangis di situ juga. Ya, dia benar-benar dia tersanjung. Nah, maka ini yang dirasakan oleh Amr bin As. Dia merasa tersanjung, Rasulullah begitu baiknya dengan saya, jangan-jangan saya ini betul-betul orang yang paling mulia di sisi beliau, sampai sebegitunya sambutannya. Makanya kemudian Amr bin As langsung bertanya kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, ana khairun aw Abu Bakrin?" Wahai Rasulullah, yang lebih mulia itu saya atau Abu Bakar? Ya, sampai bertanya seperti itu. Maka kata Rasulullah SAW, Abu Bakar. Yang lebih mulia Abu Bakar. Bertanya lagi Amr bin As, "Ya Rasulullah, ana khairun aw Umar?" Yang lebih mulia itu aku atau Umar? Faqal Umar, kata Rasulullah, Umar. Bertanya lagi Amr bin As, "Ya Rasulullah, ana khairun aw Utsman?" Apakah aku yang lebih mulia ataukah Utsman? Kata Rasulullah, Utsman yang lebih mulia. Falamma sa'altu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fasadaqani fala wadidtu anni lam akun sa'altuhu. Maka akhirnya Amr bin As malu sendiri dia. Dia menyesal, kata Amr bin As, ketika aku bertanya kepada Rasulullah lalu beliau ternyata menjawab dengan jujur. Ya, jawabannya beliau jujur, memang Abu Bakar, Umar, Utsman lebih mulia dari dia. Kata Amr bin As, aku berandai-andai seandainya saya tadi tidak bertanya saja, malu saya jadinya. Ya, merasa tersanjung seperti itu, ternyata ya memang demikian perlakuan beliau terhadap semua orang. Maka hadis ini disebutkan di catatan kaki. Di dalam hadisnya terdapat Yunus bin Bukair, orangnya jujur namun sering keliru dalam meriwayatkan hadis, dan juga terdapat Muhammad bin Ishaq yang dia terkenal sering melakukan tadris dalam hadis dengan menggunakan lafaz an. Ya. Maka ini di antara hadis yang menunjukkan tentang kemuliaan akhlak Rasulullah SAW. Ketika beliau menyambut orang, maka beliau menggunakan wajah yang ceria, perkataan yang lembut dalam rangka melunakkan hati orang tersebut, sampai-sampai orang kemudian merasa dirinya adalah orang yang spesial. Padahal demikianlah perlakuan Rasulullah SAW kepada orang-orang. Lalu pelajaran yang terakhir yang kita ambil dari hadis ini, memang demikian mindsetnya para sahabat itu sudah tahu. Di antara mereka itu yang mulia itu adalah Abu Bakar, lalu Umar, lalu Utsman. Makanya Amr bin As bertanya seperti itu. Yang dijadikan standar itu adalah Abu Bakar, Umar, Utsman. Ini yang dijadikan standar. Makanya juga dalam hadis lainnya dari Abdullah bin Umar, kata Abdullah bin Umar, "Kunna nukhayyiru bainan nas fi zamanin Nabi sallallahu alaihi wasallam, fa nukhayyiru Abu Bakrin summa Umar summa Utsman ibn Affan." Kata Abdullah bin Umar, dulu ketika Rasulullah hidup, di sisi Rasulullah, kami itu memilih-milih siapa yang paling bagus, siapa yang paling utama, siapa yang paling mulia. Maka kami tetapkan yang paling mulia adalah Abu Bakar, yang paling mulia kemudian adalah Umar, kemudian adalah Utsman. Ini memang sudah pilihan para sahabat. Dan Rasulullah ketika itu hidup, Rasulullah mendiamkan. Artinya menunjukkan persetujuan dari Rasulullah SAW, dan ini sejalan dengan hadis yang tadi kita baca, perkataan atau pertanyaan Amr bin As kepada Nabi kita Muhammad alaihi salatu wassalam. Demikian yang kita baca pada kesempatan malam hari ini. Yang sedikit ini mudah-mudahan ada manfaatnya, banyak kurangnya mohon maaf. Wallahu a'lam. Sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.